ngapalne iki seneng, ngaji di rumah ya seneng, namanya seneng piye? Kembali ke Prof Habibie, Pak B.J. Habibie ngendikan bahwa ketika putrane wis keliling dunia, maksudnya udah nggak di rumah semuanya, beliau di rumah, lajeng ditinggal sedo istrine, gitu, Bu Ainun, beliau menderita penyakit apa? Coba nanti browsing, lihat di YouTube. Beliau secara medis nggak sakit, tetapi sakit. Loh itu fakta, gitu kan? Padahal beliau wong pinter wis ra karuan, jabatan tertinggi dari presiden. Lajeng ilmune Masya Allah. Kampus-kampusnya kalau semanten royoan pengen punya beliau. Nah itu saya tuh punya teman kayak gitu di Korea itu ya. Jadi royoan supaya ngajar di tempat kampus gitu. Jadi kalau sebagian orang itu bingung golek kerjaan, ini bingung sing tak tompo sing ndi gitu. Makanya saya sering memotivasi teman-teman. This income itu is high skill. Jadi high income is high skill. Jadi nek pengen penghasilannya iki akeh, maka keterampilannya ya kudu akeh. Nek penghasilannya sithik, ya berarti keterampilannya sithik. Itu guru saya itu pernah bilang kayak gitu. Jadi high income is high skill. Jadi nek wong pengen penghasilannya bulanan ki akeh, maka keterampilannya harus diperbanyak. Nah, keterampilan itu adalah ilmu. Nah, maka ini soal posisi kita di dunia gitu kan. Nah, lajeng dipun lanjutaken nih. Wa amal li akhiratika gitu kan. Jadi ya berbuatlah untuk akhiratmu lah sekarang kan gitu. Jadi B.J. Habibie itu sampai ngendikan, ternyata saya baru menyadari ilmu niku sing paling utama adalah ilmu agama. Agama itu maksudnya paham akhirat, paham ilmu kematian. Nanti Pak Wahyudi kok ngerti ilmu kematian? Loh, kita tuh membaca, ulama-ulama kita tuh udah menjelaskan. Misalkan contoh, roh itu kan urusan Gusti Allah, roh ya. Tetapi ayatnya mengatakan kulir ruhi min amri robbi. Jadi roh itu urusannya Gusti Allah. Kan ngoten to ayatnya. Dikasih tahu tentang ila qalila sithik banget lho, tapi sithike Gusti Allah itu kan kanggone manusa, Masya Allah. Maka ada salah satu buku. Nanti teman-teman bisa beli online murah aja. Namanya Kitabur Ruh. Jadi buku tentang roh. Di situ dituliskan. Oh, roh gitu begini. Lah itu keterangan gitu. Nah, nanti detailnya yang tentang kematian itu di bab maut ya. Di bab maut itu di bab terakhirnya Ihya Ulumuddin. Nanti dibaca aja. Oh, ternyata wong ini arep mati sing teko sapa. Wong ini arep mati kondisine piye gitu. Terus ngono nek nang kuburan kondisine piye. Nah, itu dijelaskan gitu. Nah, itu akhirnya kita semakin yakin. Makanya tuh ada ayatnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamuna tsumma kala. Sampai diulang 2 kali. Yo aja ngono lah gitu. Kira-kira gitu nek bahasa kita, yo aja ngono lah. Yo ngono nek aja ngono. Jadi wa'malil akhiratika biqadri baqaika fiha. Jadi di akhirat itu kekal, akhirat itu kekal. Makanya kalau kita memahami ilmu, ya orang punya ilmu itu mesti diangkat beberapa derajat. Itu otomatis. Gak kena gak. Walaupun gak punya ijazah. Siapa contohnya? Banyak. Ini salah satu yang saya baca ini bukunya Imam Ghazali. Judulnya Ayyuhal Walad. Jadi ini pitutur kanggone wong sing golek ilmu. Ini saya kutip salah satu hadis yang beliau tulis. Jadi wong golek ilmu niku dituturi, niate dijogo. Karena niatnya nanti dapatnya seperti apa yang kita niatkan. Ngaji neng kene niate golek jodoh, oleh jodoh gak oleh ilmu. Lha niku tenanan, gak ngerti. Ya kan gak ngerti to. Kok sekolah niate golek ijazah, ya oleh ijazah, ning gak oleh ilmu. Tapi kalau sekolah, kuliah niate golek ilmu, ilmune oleh ijazah ya oleh gitu. Wong rabi niat krana Gusti Allah karo golek ilmu, engko ya oleh ilmu, ya oleh rezeki, ya oleh bojo. Nanti sak paket. Kan gitu kan? Jadi kalau kita itu niatnya hanya untuk dunia, ya dapatnya dunia. Makanya nek wong rabi niatnya kudu bismillah. Gitu Mas. Bismillah Mas. Gitu.
Urip wis to urip gitu. Rabi ya Mas Irul ya. Rabi wis to. Rabi iki sing penting gelem sing dirabi. Rumuse ngono tok. Ya kan ora usah mikir apa-apa. Jadi sing penting sing dirabi gelem wis ngono. Nek ora gelem ya aja dirabi. Lain-lainnya ditotok kalian melaku gitu. Nah itu jadi ya berbuatlah untuk akhiratmu dengan seukuran keabadianmu di sana. Jadi di sana itu masya Allah. Lah sing digawa niku namung amal sing digawa niku. Makane enek to napa niku? Gending napa nggih? Ustaz Fajan nggih sing ngilmu iku dununge sangka laku. Niku napa dandang kula napa-napa gitu. Nanti browsing di YouTube lah ya. Jadi enak itu dengernya itu. Jadi ngilmu itu dunungnya krono laku. Jadi kalau kita tidak membaca kan kita nggak paham. Lah kepahaman itu akan menjadi hakul yakin nek awake dhewe niki nglakoni. Nah, makanya nek sik bujang, kuwi agamane separuh. Lah sing separuh nang ndi? Omah-omah. Ternyata nek omah-omahe zaman bujang ngerti innallaha ma'as sabirin apa. Tapi masa wis omah-omah, oh tibake praktek sabar ki ngene iki. Kemarin Ustaz Afif wis curhat-curhat psikolog. Loh, itu realita gitu kan. Makane kula niku nek perkara babagan ilmu wong rumah tangga kula damel santai mawon gitu. Ora dingakne lawange ya turu ning masjid. Aja turu ning emper adem. Masjid malah penak gitu. Karpetan AC gitu. Terus itu tentang perspektif ilmu. Terus ketika kita mengetahui seperti itu, maka kita akan menjadi hamba yang begitu yakin terhadap ilmu. Wa amalillahi biqadri hajatika ilaihi. Jadi berbuatlah untuk Allah dengan ukuran kebutuhanmu dirimu kepada Gusti Allah. Nanti coba jenengan baca tafsirnya surat Al-Ikhlas. Ada ulama yang cinta banget setiap sholatnya itu bacanya surat Al-Ikhlas. Dan itu sahabat Nabi. Terus sahabat yang lain protes. Loh, kok sing diwaos namung kulhu aja? Dilaporkan itu kepada Rasulullah. Dipanggil kan akhirnya. Benar, fulan. Kata fulan, baca kamu Al-Ikhlas. Iya. Loh, kenapa? Karena saya sangat cinta sekali terhadap surat Al-Ikhlas. Loh, kenapa? Karena dengan membaca dan mencintai surat Al-Ikhlas itu, saya memahami betul sifat-sifat Allah. Makanya salah satu keutamaan gitu surat Al-Ikhlas itu membaca satu sepertiga Al-Qur'an gitu kan. Makanya guru-guru kita ngajari gitu termasuk Kanjeng Nabi gitu. Nek badhe sare niku maos kulhu falak binas dibaca. Ada salah satu seorang ibu-ibu gitu, ketika sedo baunya harum sekali. Ketika harum sampai tangannya 3 hari, keluar putranya itu kok masih harum dan harumnya itu keluar dari kuburnya. Apa amalan yang diamalkan ibumu gitu kan. Ini salah satu yang ditulis oleh kitabnya si Syekh Ali Jabir. Nanti dibaca itu buku itu. Beliau menafsiri itu, menjelaskan salah satu surat ini. Lajeng ibu saya itu ya biasa-biasa saja gitu. Maksudnya amalnya ya setiap hari biasa-biasa saja. Tetapi yang saya ketahui bahwa sakderenge sare ibu itu selalu ngamalne surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Nah ini ku estu. Jadi ngendikanipun Kanjeng Nabi bilih sinten wonge sing apal gitu. Surat Al-Mulk. Kan pendek loh namun 3 ayat. Di awal juz 29 itu. Niku bakal mboten disiksa ten kubure ngoten. Nah, monggo kita ngamalaken niku. Nah, nanti salah satunya yang surat Al-Ikhlas tadi gitu kan. Dibaca gitu kan kayak tafsirnya nanti. Nah, ini karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terhadap salah satu kandungan sifatnya Allah bahwa ada ketergantungan seluruh makhluk ini kepada Gusti Allah. Nah, makhluk niku sinten? Ya semuanya. Jadi ya semuanya yang ada di dunia. Dunia itu bukan bumi loh, ya.
Jadi kalau mau memahami dunia itu jangan kayak berita dunia dalam berita. Dulu kan ada, saat ini ada apa kayak dunia dalam berita. Zaman cilian kula enten TV TVR itu dunia dalam berita. Jadi kalau mau memahami dunia itu jangan kayak bumi, enggak. Dunia itu adalah ad-dunya. Ad-dunya itu barang sing anyar. Barang sing anyar ya awake dhewe, kabeh ini barang sing anyar. Barang sing anyar niku sifatnya rusak. Nah, contoh awake dhewe niki gitu. Bayek dulu enggak ada menjadi janin, bayek, anak-anak, remaja, dewasa, nanti ganti jadi bapak atau ibu, menjadi mbah uti, mbah kong. Siklusnya kata orang. Mari ngono mati. Nah, yang menemani siapa? Ya amal kita gitu kan. Nah, lajeng di narasi yang terakhir wa amal linar biqadri sabrika 'alaiha. Jadi berbuatlah untuk neraka gitu kan. Dengan seukuran daya tahanmu dirimu untuk menghadapinya. Nah, ini ora kuat kalih geni korek biasa. Bong. Ini niku mawon pun panas. Kok awake dhewe arep gemen gitu kan. Dadi pun ngantos kados mekaten niku. Jadi kita sering kadang merasa males dalam berbuat apapun atau menyia-nyiakan waktu dalam hal apapun itu karena dereng clear perkawis soal urusan yang mau kita kerjakan gitu kan. Jadi kalau kita mengetahui berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan, ya insya Allah nanti kita akan bersungguh-sungguh apapun. Jadi sing panen itu sing sungguh-sungguh. Nek mboten sungguh-sungguh mesti ora bakal panen gitu kan. Itu otomatis. Apalagi perkawis menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu enggak berpayah-payah, ora direwangi melek, dalu. Makanya monggo cobi kita itu 1 bulan sekali ya mundut buku. Mau mundut paket data yang kita 1 bulan 100.000 lebih. Nah, siapa yang sudah ke pasar buku misalnya kan, yang di Ponorogo kan ada. Jadi kita beli, apalagi online kan sekarang murah gitu. Jadi pernah suatu ketika ada tamu ke rumah, dadanya itu sesak. Niki sesak mboten sesak loro anu lho ya, mboten loro napa? Napas lho ya. Ya sesak gitu. Jadi ternyata punya penyakit tidak bisa memaafkan masa lalu. Oh iya, kemarin ini detailnya sama Bu Dwi lah ya. Jadi ternyata ada kondisi-kondisi seperti itu. Itu namanya penyakit jiwa. Nah, penyakit jiwa itu biasanya disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama, pemahaman terhadap ilmunya kurang pas. Yang kedua, nafsunya terlalu banter. Yang ketiga, ini keraguan. Nafsu niku kepinginan. Kepinginan sesuatu tanpa melihat ukuran kondisi kita gitu kan. Nah, ini orang-orang yang memiliki ilmu yang dahsyat, maka orang ini akan mampu gitu kan, merasakan tentang keutamaan dan juga kemuliaan sebuah ilmu. Jadi ilmu apapun, apalagi ilmu-ilmu tentang amal. Ya ilmu tentang duniawi haruslah. Misalkan yang pendidik belajar tentang profesionalisme sebagai seorang pendidik. Yang menjadi peneliti, yang menjadi teknokrat, yang menjadi tim kreator misalkan, atau sekarang ada konten kreator yang bersungguh-sungguh. Jadi semuanya bersungguh-sungguh. Sering kita itu baru mencoba 1, 2, 3 kali itu terus memutuskan, aduh ini gak mungkin. Kemarin ada yang datang ke rumah, putrane lulus SMA. Terus dalam kondisi autis, tapi sampun lulus SMA. Ibunya cerita nangis-nangis, karena itu anak pertama, dulu sehat, kuanteng anaknya. Lajeng pengen kuliah tapi mboten ditampi. Ya curhatnya seorang bunda ya pada anaknya. Beliau anaknya juga semangat sekali ya untuk kuliah, pengennya jurusan TI. Setelah itu ya kita semangati bahwa ibu ada loh yang lebih dari kondisi ini gitu. Supaya apa? Kita berikan harapan bahwa Allah menciptakan apapun itu dalam kondisi sempurna, dalam kondisi sebaik-baiknya. Karena itu adalah maujud.
ya kan? Maujud dari ciptaan Allah. Jadi kita juga tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Nah, ketika kita memahami kata-kata teman-teman semuanya, maka nanti kita akan menjadi pribadi yang tenang, ora gampang gupuh, enek apa-apa gak gumunan, enek apa-apa ya ora gupuhan, enek apa-apa ora wedinan, biasa wae, ya ora was-was. Jadi melangkah itu plek. Kenapa orang ragu? Orang ragu itu karena dua hal, tidak menguasai masalah yang sedang dia hadapi. Everything, apapun itu dalam hidup. Misalkan contoh, orang berpidato. Ketika dia tidak menguasai masalah, pasti dia akan muter-muter. Bahkan juga ragu. Coba jenengan mau nyebrang, ragu, ini nyebrang apa ora? Potensi besar untuk terjadi kecelakaan. Itu ragu itu luar biasa. Jadi was-was barang itu sangat berbahaya ya bagi kita. Maka dari itu, teman-teman semuanya, mari kita rapatkan barisan. Bahwa ngaji atau mencari ilmu itu untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Kalau organisasinya makin tumbuh itu efek. Yang paling penting itu untuk diri kita. Sampai ada seorang yang karena komunikasinya itu pengen memuliakan ibunya, dia benar, tetapi dia mengorbankan istri dan anaknya. Kan ini juga nggak pas gitu. Sementara istri dan anaknya juga butuh nafkah gitu. Ini mana yang bener dari sisi syar'i? Ya dikomunikasikan gitu. Ojo kaku-kaku dadi wong itu. Dikomunikasikan sing penak gitu. Bisa. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu itu ya dengan sebuah bekal pengetahuan, maka nanti kita akan menjadi orang yang bimbang. Nah, wabil khusus karena kita udah terbiasa belajar ilmu-ilmu tentang skill ya, skill apapun itu. Intinya skill itu kan mayoritas untuk golek duit. Ya, skill. Misalkan pidato, ada namanya public speaking. Ada workshopnya, ada rumusnya dan seterusnya. Tetapi coba mulai, karena kita udah pada tumbuh dewasa ya. Coba kita mulai belajar dan membaca tentang tazkiyatun nafs. Buku-buku pembersih jiwa ya. Supaya kita tahu, oh marah itu apa toh. Oh tersinggung itu apa toh. Bahasa sekarang kan baper ya. Oh baper itu apa toh. Oh gelo itu apa toh. Oh males itu apa. Biar kita kenal. Kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri ya gimana. Karena sekali lagi, kalau saya ini nengbok saya dikasih nama Wahyudi Setiawan, itu hanya by name. Supaya orang manggil iki penak, orang he kan ya repot gitu. Tetapi ben dipanggil itu jelas gitu. Tetapi hakikatnya bukan nama gitu. Tapi ya diri ini adalah sebuah abdi ya, Abdullah, abdine Gusti Allah yang harus sujud dan beribadah. Jadi kesini itu nilainya ibadah gitu. Jadi mboten enten sing nganggur. Jadi penajan to 100 atau 1000, ya pahalanya sama. Karena niat kita ke sini adalah niat thalabul ilmi. Jadi mboten sah napa istilah? Ndak usah bergeming gitu. Ndak usah ragu dan ndak usah bimbang gitu. Pokoknya langkah kaki itu harus mantap gitu. Karena ketika kita melangkah itu dengan penuh keyakinan, nanti kita akan menjadi pribadi yang bahagia gitu kan. Karena bahagia itu sekali lagi bukan kesenangan ya. Kalau masih Irul HP-ne laptopnya anyar seneng. Amin. Laptopnya anyar seneng. Tetapi ingat, mari ngono, kesenangan itu hilang, itu namanya bukan bahagia, tapi itu kesenangan. Bahagia itu harus anteng dalam diri. Kalau kita ini jajanan ini kok di luar adat, mungkin spesial apa gitu, seneng gitu, cocok gitu. Itu adalah kesenangan gitu kan. Makanya kemarin ini teman-teman kalau baca di disertasi saya itu saya kasih namanya the circle of happiness. Jadi lingkar. Bahagia itu ada lingkarannya gitu. Lingkaran paling luar itu adalah lingkaran lahiriah. Jadi misalkan cewek-cewek nih ya mbak-mbak itu kan dipoles-poles gitu kan. Melihat wajahnya sendiri itu seneng gitu. Tapi ingat nanti juga lama-lama tua. Begitu pula yang bapak-bapak, mas-mas ini badannya kan si api-api gitu.
Kayak Mas Sirul gitu kan. Mas Rian gitu. Dulu aku yang ngono kuwi saiki blendu-blendu gitu ya. Itu kayak gitu ya. Jadi kesenangan itu akan hilang gitu. Nah, ini soal ilmu juga. Jadi apapun itu intinya pakai ilmu gitu. Kalau nggak ada ilmunya itu akan menjadi hambar apapun itu. Nggak paham lah. Ya orang nggak roti kalau nggak tahu ilmunya ya iso amblek gitu nggak enak. Nah, di salah satu buku ini menjadi pitutur gitu ya. Jadi pitutur. Jadi bagaimana Imam Ghazali kala itu di request oleh salah satu muridnya itu, tolong saya itu tuliskan catatan yang khusus untuk napa istilahnya tutur kanggone wong sing golek ilmu. Nah, dituliskanlah buku ini tipis. Ya. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Ya. Nah, ini nanti soal niat, soal adab. Nah, ini tadi kita diskusi soal motivasi. Ngaten nggih, teman-teman semuanya. Sekedap gitu kan. Yang penting kita itu istiqomah. Jadi tantangan yang terberat itu adalah istiqomah. Gitu kan. Dari situ semoga nanti kita bisa menjadi pribadi yang terus tumbuh, yang disayangi oleh Gusti Allah, diberikan kekuatan, dadi wong sing entengan. Dadi wong sing semana, grapya, kan? Dadi wong sing luwes, enek apa-apa itu enek masalahnya sing luwes, ora usah kaku-kaku. Ora usah ngeden-ngeden ya kan. Direwangi kalem loh kan, rambut iku sik putih-putih ya. Apa meneh sing ngeden-ngeden. Coba ada masalah didengarkan yang baik, dicarikan solusi yang baik, diangen-angen. Pasti ada solusinya ya kan. Jadi Allah itu ngasih kita itu rahmatnya itu begitu indah gitu. Oke, sing paling utami diparingi sehat gitu ya. Sehat lahir, batin karena itu adalah modal utama kita. Mari ngoten jiwa kita didik. Ya kan, dengan terus tadi baca buku-buku tentang pembersihan jiwa, ya kan, pembersihan hati, buku-buku motivasi, dan ditambah buku-buku skill pastinya ya, yang sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sehingga ketika kita berada dalam ruangan yang penuh dengan sejarah ini, harapanipun mangke kita ini akan menjadi pionir-pionir gitu kan. Kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mengatakan nggih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ingkang sampun rawuh, mugi-mugi kita sami pinaringan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.